Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agustin Ngurah Oka Juwantara, NPM 2021-5212-1001. Di sini saya akan presentasikan tentang struktur atom dalam hal perkembangan model atom. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia dasar. Perkembangan teori atom dimulai pada tahun 1800. Saat itu, mulai ditemukan beberapa penemu yang terkait dengan teori atom yang baru. Terdapat beberapa perkembangan yang berhubungan dengan teori ini. Salah satunya adalah teori ini dikembangkan oleh beberapa tokoh yang berbeda. Tokoh-tokoh pada perkembangan teori atom memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Berikut tokoh-tokoh yang ada dalam teori atom. Yang pertama adalah model atom Dalton. Yang kedua adalah model atom Thomson. Yang ketiga, model atom Rutherford. Yang keempat, model atom Bohr. Yang kelima, model atom mekanika kuantum. Tokoh yang pertama mengawali perkembangan teori atom ialah John Dalton. Ia menyatakan pendapat tentang atom pada tahun 1803. Teori atom Dalton didasarkan pada dua hukum, yaitu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Paus atau hukum susunan tetap. Kemunculan teori atom Dalton membangkitkan rasa keingintahuan terkait dengan penelitian beragam jenis atom. Isi teori atom Dalton sebagai berikut. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur tak sejenis memiliki sifat yang berbeda. Dalam reaksi kimia, terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Meskipun teori atom Dalton memiliki kekurangan sebagai berikut. Tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Atom unsur yang satu dengan atom unsur lainnya tidak bisa dideskripsikan. Hubungan senyawa antara larutan senyawa dengan daya hantar arus listrik tidak bisa dideskripsikan. Sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Meskipun teori atom milik John Dalton masih mempunyai kekurangan, tetapi Dalton merupakan bapak pencetus teori atom modern, dan yang lebih penting lagi, teori atom Dalton mampu menjelaskan hukum kekekalan massa Lavoisier atau massa saat sebelum dan sesudah reaksi sama, dan hukum perbandingan tetap Paus, perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa atau tetap dan tertentu. Setelah teori atom Dalton,
tokoh perkembangan teori atom selanjutnya adalah teori atom Thomson. Dalam perkembangannya, Thomson memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada teori atom Dalton. Pada tahun 1897, Thomson menemukan partikel yang bermuatan negatif dan disebut dengan elektron. Elektron merupakan penemuan yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan teori atom sebelumnya. Teori atom Thomson berawal dari penemuan tabung katode oleh William Crookes. Dari penelitian yang sudah dilakukan Crookes, Thomson mengembangkan penelitiannya tentang sinar katode di laboratorium Cavendish. Setelah selesai dan mendapatkan hasil penelitian yang dilakukan, Thomson menemukan bahwa sinar katode adalah sebuah partikel. Hal ini disebabkan karena sinar katode mampu memutar baling-baling yang ditetapkan antara katode dan anode. Setelah mengetahui hal itu, Thomson menyatakan bahwa sinar katode termasuk ke dalam partikel penyusun atom atau partikel subatom yang memiliki muatan negatif dan sekarang disebut dengan elektron. Partikel yang bermuatan negatif atau elektron inilah yang akan memusatkan isi dari teori atom Thomson. Isi dari teori atom yang dimiliki oleh Thomson adalah sebuah benda pejal atau bola biliar yang bermuatan positif yang memuat beberapa partikel bermuatan negatif dan elektron. Elektron-elektron ini akan tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Teori atom Thomson bisa disebut dengan sebutan teori roti kismis dan dinamakan teori roti kismis karena muatan negatifnya atau elektron kismis mengelilingi atom yang bermuatan positif. Secara garis besar, teori atom Joseph John Thomson dapat disimpulkan menjadi berapa garis besar. Berikut inti dari teori atom Thomson. Atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang berlebihan. Atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom, kemudian atom itu dinetralkan oleh elektron. Elektron yang tersebar di antara muatan positif. Sama seperti teori atom Dalton, teori atom Thomson juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan teori atom Thomson. Teori atom Thomson tidak bisa dijelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada dalam bola. Inti atom tidak dapat dijelaskan. Teori atom selanjutnya adalah teori dari Ernest Rutherford. Ia adalah murid sekaligus partner dari Thomson. Meskipun Rutherford seorang murid dari Thomson, tetapi ia mengembangkan teori atom dan memperbaiki teori milik gurunya, yaitu Thomson. Rutherford dan kedua asistennya menemukan inti atom pada tahun 1910. Inti atom memiliki jari-jari yang lebih kecil dari jari-jari atomnya. Teori yang ditemukan oleh Rutherford berasal dari eksperimen
ditemukan inti atom lempengan emas dengan partikel alfa, atau sebuah partikel dengan massa 4 kali massa atom hidrogen dan muatan positif sebesar 2 kali muatan elektron. Eksperimen ini dinamakan Geiger-Marsden. Penamaan eksperimen ini diambil dari dua murid Rutherford, yaitu Hans Geiger dan Ernest Marsden. Hal ini menyebabkan gugurnya teori atom Thomson. Gugurnya adalah Rutherford menemukan inti atom yang ada di dalam atom. Inti atom ini memiliki muatan positif yang menjadi pusat massa dan dikelilingi oleh awan elektron bermuatan negatif, atau bisa dikatakan seperti bentuk tata surya. Berikut ini adalah garis besar dari teori atom Rutherford. Atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom bersifat netral karena muatan positif sebanding dengan muatan negatif. Selama mengitari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom, gaya Coulomb. Sebagian besar volume atom adalah ruang kosong, bukan pejal. Hal ini disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom. Meskipun teori atom Rutherford sudah menggugurkan gagasan teori atom Thomson, tetapi teori atom Rutherford masih memiliki kekurangan, yaitu teori atom ini tidak bisa dideskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektron. Teori atom ini tidak bisa dideskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Lanjut. Ke teori yang selanjutnya. Model atom Bohr. Niels Bohr merupakan fisikawan asal Denmark dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1922. Bohr memulai penelitian tentang atom pada tahun 1913 dan nama dari hasil penelitian itu adalah spektrum atom hidrogen. Setelah teori Rutherford sudah mulai tersebar dan digunakan, para ilmuwan sepakat bahwa sebuah atom terdiri dari elektron dan inti atom. Teori atom Bohr berasal dari kelemahan teori atom Rutherford. Kelemahan ini adalah lintasan elektron yang disampaikan Rutherford belum sempurna untuk menjelaskan struktur suatu atom karena dianggap bertentangan dengan teori elektrodinamika klasik Maxwell. Dari kelemahan itulah, maka Bohr berusaha mengembangkan dan menyempurnakan teori atom Rutherford dengan menggunakan model atom nuklir Rutherford dan teori kuantum Planck, dan mengajukan teori atom yang saat ini dikenal dengan sebutan teori atom Bohr. Bentuk dari teori atom Bohr bisa dikatakan seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Eksperimen yang dilakukan Bohr
menghasilkan elektron-elektron yang mengelilingi inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan kulit elektron atau tingkat energi. Setelah mengelilingi inti atom, elektron ini bisa berpisah dari suatu kulit ke kulit yang lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Inti dari teori atom Bohr dapat disimpulkan menjadi 4 inti, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau dipancarkan. Elektron hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2V, V sama dengan 3,14. Teori atom Bohr memiliki beberapa kelemahan, yaitu teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Lanjut ke teori yang selanjutnya. Model atom mekanika kuantum. Alasan teori mekanika kuantum dikembangkan adalah untuk menyempurnakan teori atom Bohr. Teori mekanika kuantum disempurnakan oleh Erwin Schrödinger yang merupakan fisikawan dari Austria dan peraih Nobel Fisika pada tahun 1933. Pengembangan teori atom modern berdasarkan hipotesis de Broglie menurut Louis de Broglie. Berlakunya sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar partikel, tetapi juga sebagai gelombang. Dengan kata lain, elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang juga merupakan gelombang. Bukan hanya Schrödinger yang mengembangkan teori atom modern, tapi ada peneliti yang bernama Werner Heisenberg. Heisenberg dan Schrödinger bekerja sama mengembangkan teori atom modern. Teori yang sudah dikembangkan oleh dua peneliti ini saat ini disebut dengan teori atom mekanika kuantum. Jika penelitian yang dilakukan Schrödinger berdasarkan hipotesis de Broglie, maka penelitian Heisenberg berdasarkan pada asas ketidakpastian Werner Heisenberg. Dari asas ini, Heisenberg menyimpulkan bahwa terdapat suatu keterbatasan dalam menentukan posisi dan momentum elektron. Teori atom mekanika kuantum bisa dikatakan sebagai teori paling mutakhir dan dari beberapa teori atom yang sudah dikembangkan. Nah, itulah tadi presentasi tentang perkembangan model dan teori atom saya, Gusti Ngurah Oka Jiwantara, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.